Surah Al-Baqarah, ayat 197. Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang mewajibkan atas dirinya untuk berhaji dalam bulan-bulan itu, maka tidak ada rofats, tidak ada kefasikan, dan tidak ada berbantah-bantahan di dalam haji. Dan apapun yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, maka sesungguhnya, sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai ulul albab. Musim atau waktu haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, yaitu bulan-bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 9 Zulhijjah, ditambah malam ke-10, yakni malam hari Lebaran Idul Adha. Ayat ini tidak menyebut kata musim atau waktu dalam redaksi di atas. Itu untuk memberi kesan bahwa bulan-bulan itu sendiri memiliki kesucian pada dirinya dan akibat terlaksananya ibadah haji ketika itu. Kesan ini pada gilirannya mengharuskan setiap orang, baik yang melaksanakan haji maupun yang tidak, untuk menghormatinya dan memelihara kesuciannya dengan menghindari, bukan hanya peperangan tetapi juga segala macam dosa. Bulan-bulan ini dimaklumi, yakni diketahui oleh masyarakat Arab sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka, barang siapa yang mewajibkan atas dirinya, dengan menetapkan niat untuk berhaji dalam bulan-bulan itu, maka hendaklah ia mengetahui bahwa tidak ada rofats, tidak ada kefasikan, dan tidak ada juga berbantah-bantahan, yakni pertengkaran di dalam masa mengerjakan haji. Anak kalimat dalam bulan-bulan itu, mengisyaratkan bahwa, ibadah haji dapat terlaksana walaupun tidak dilaksanakan sepanjang bulan-bulan tersebut. Dengan demikian, waktu haji bukan seperti waktu puasa Ramadan yang harus dilaksanakan sejak awal Ramadan hingga akhirnya, kecuali yang memiliki uzur yang dapat dibenarkan mengganti puasanya di hari lain. Bulan-bulan tertentu yang telah dimaklumi atau diketahui itu, antara lain merupakan waktu permulaan berniat untuk melaksanakan haji. Niat berhaji sebelum bulan-bulan yang disebut di atas tidak sah menurut banyak ulama. Di sisi lain, walau waktunya demikian panjang, yakni 2 bulan 10 hari, namun ada amalan-amalan haji yang tidak sah dilaksanakan kecuali pada hari-hari tertentu, seperti wukuf di Arafah, yang tidak boleh sebelum tanggal 9 Zulhijjah, tidak juga setelah terbitnya fajar 10 Zulhijjah. Waktu yang panjang itu antara lain dimaksudkan untuk memantapkan niat, melakukan persiapan bekal jasmani dan rohani, serta melakukan perjalanan yang hingga kini, lebih-lebih di masa lalu, membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagi yang telah memantapkan niat untuk melaksanakan ibadah haji, yang ditandai dengan memakai pakaian ihram, maka ia sangat terlarang untuk melaksanakan rofats, yakni bersetubuh dan atau bercumbu, tidak juga berbuat fasik atau kefasikan, yakni ucapan dan perbuatan yang melanggar norma-norma susila dan atau agama. Tidak juga jidal, yakni perbantahan yang dapat mengakibatkan permusuhan, perselisihan dan perpecahan. Demikian dapat terlihat bahwa, dalam ibadah haji, calon jamaah dituntun bahkan dituntut untuk menghindari interaksi yang dapat menimbulkan disharmoni, kesalahpahaman, dan keretakan hubungan, sebagaimana mereka dituntut juga untuk menghindari kata-kata cabul, dan pemuasan nafsu seksual. Ketiga hal yang dilarang di atas dikemukakan bukan dalam redaksi larangan, yakni ayat itu tidak berkata, jangan melakukan rofats, fusuk dan jidal, tetapi berkata, tidak ada rofats, dan tidak ada fusuk dan tidak ada juga jidal, di dalam masa mengerjakan haji. Redaksi demikian mengisyaratkan bahwa, substansi ibadah haji bertentangan dengan ketiga hal yang dilarang itu. Ini berdasar rumus yang menyatakan bahwa, segala yang melanggar, dilarang, dan segala yang bertentangan, dinafikan, yakni dinyatakan tiada. Di sisi lain, redaksi tersebut juga mengisyaratkan bahwa, bukan saja dilarang bila ketiganya berkumpul bersama, tetapi ia dilarang walau hanya berdiri sendiri. Ini dipahami dari pengulangan kata tidak, pada masing-masing keburukan itu. Kalau di atas ada tuntutan dan tuntunan menghindari interaksi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, maka penggalan berikut dari ayat ini, yakni, dan apapun yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya, mengandung tuntutan dan tuntunan agar para jamaah haji menjalin hubungan harmonis serta mengucapkan kalimat-kalimat sopan dan baik, agar jiwa mereka dapat lebih terarah kepada ketinggian rohani, saling bantu-membantu, dan nasihat-menasihati, khususnya dengan jamaah haji lain, baik dalam bidang material maupun spiritual. Dari sini lahir pesan berikutnya, berbekallah. Bekal dimaksud ada 2 macam. Pertama, bekal materi sehingga masing-masing calon tidak terganggu pikirannya atau resah jiwanya, tidak juga harus membuang air mukanya dengan meminta-minta akibat kekurangan bekal, bahkan jamaah haji dituntut agar dapat saling membantu dan saling memberi. Bekal kedua, adalah dalam bidang rohani. Bekal jenis kedua ini menuntut kesiapan mental, ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut ibadah yang akan dilaksanakan, karena kesempurnaan haji bukan pada gerakan fisik, tetapi pada kemantapan jiwa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang amat penting untuk diketahui, ditegaskan oleh ayat ini, yaitu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa, yakni upaya menghindari siksa dan sanksi Tuhan, baik duniawi akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah yang berlaku pada alam, maupun ukhrawi akibat pelanggaran hukum-hukum Allah yang ditetapkannya dalam syariat. Pesan, berbekallah maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dapat juga dipahami dalam arti berbekallah dan bertakwalah kepada Allah dalam menyiapkan dan membawa bekal itu. Jangan jadikan bekal yang engkau persiapkan atau bawa, merupakan hasil dari pelanggaran atau harta yang haram.
Jangan juga membawa bekal yang tidak dibenarkan Allah, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah yang berwenang mengatur urusan masyarakat, baik di tempat kamu, maupun di tempat yang kamu tuju. Jangan juga membawa bekal yang berlebihan sehingga mubazir, atau mengakibatkan pemborosan. Itu agaknya yang menjadi sebab sehingga pesan ini diakhiri dengan perintah bertakwa sekali lagi, yaitu firman-Nya, dan bertakwalah kepadaku, wahai ulul albab. Perintah kali ini ditujukan kepada ulul albab, yakni mereka yang memiliki akal yang murni, yang tidak diselubungi hal lain, yakni ide yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir. Ulul albab adalah mereka yang tidak lagi terbelenggu oleh nafsu kebinatangan, atau dikuasai oleh ajakan unsur debu tanahnya. Agaknya, penutup ayat ini ditujukan kepada mereka, untuk mengisyaratkan bahwa, para jamaah haji yang melaksanakan tuntunan dan tuntutan di atas, wajar untuk menyandang sifat tersebut. Larangan melakukan jidal, yakni perbantahan, yang dikemukakan pada ayat yang lalu menimbulkan kesan bahwa, jual beli atau berupaya mencari rezeki tidak dibenarkan dalam musim haji, karena jual beli seringkali disertai dengan jidal atau tarik-menarik kemaslahatan. Di sisi lain, anjuran berbekal dalam bidang material dan saling membantu, mengundang pertanyaan tentang jual beli, karena aktivitas ini dapat menghasilkan keuntungan dan menambah bekal. Atas dasar kedua hal di atas, turun tuntunan pada ayat berikutnya.